ya rekan-rekan. Nanti mungkin rekan-rekan semuanya juga bisa di-share juga linknya ke rekan kerjanya, ke timnya, ataupun ke rekan-rekan kepada teman-temannya seperti itu. Karena balik lagi, pada malam hari ini kita akan belajar seputar keuangan atau di ranahnya cash flow. Boleh mungkin di sini yang sudah bergabung, Indra izin untuk menyapa terlebih dahulu ya. Ada Dok Almira, halo selamat malam Dok. Ada Dok Ari juga, selamat malam Dok. Ada Dokter Nelly juga, selamat malam. Ada Dok Erni, ada Dok Hani, ada Dok Indah, ada dari Klinik Della Medica juga. Halo, selamat malam, Dok. Ada Dok Mimin dan juga Dok Sanitari. Dan wah, kayaknya ini udah siap juga Teh Yulinya nih, udah on cam. Halo Teh Yuli, selamat malam. Apa kabar Teh? Halo Kang Indra, Assalamualaikum Kang Indra, gimana sehat? Alhamdulillah, Teh Yuli sehat. Gimana nih, Teh Yuli? Kabarnya hari ini sehat? Kayaknya senyum-senyum udah mulai semangat ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Teh sehat Yuli, Kang Indra, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana nih malam hari ini kita akan fokus membahas seputar apa nih Teh? Kan finance sendiri cakupannya cukup luas ya Teh ya. Nah, mungkin Ah, bisa ah. diberikan dulu spill sedikit nih materi apa yang malam hari ini akan kita bahas. Oke, sebenarnya kemarin juga agak bingung ya, harus ngasih topik apa nih gitu. Ya, Hmm. alhamdulillah kemarin dapat inspirasi lah karena memang dari segi apa klinik-klinik yang kita tangani ternyata beberapa paidnya sama nih gitu, terutama dari sisi operasional kliniknya kecampur dengan operasional Hmm. pribadinya gitu. Itu yang memang sering kita temuin di beberapa klinik yang ditangani sama mentor gitu. Jadi oke deh kayaknya sharing ini dulu aja deh gitu buat di mentor gitu. Wah, menarik ya Teh ya. Jadi memang benar bisa membagi ini ya, keperluan pribadi dan juga keperluan operasional klinik biar nggak kecampur-campur karena biar nggak Mm-mm, pusing juga ya Teh perhitungannya. Oke, baik. betul. Terima kasih banyak Teh Yuli untuk waktunya ya pada malam hari ini sudah memberikan gambaran besarnya juga. Indra izin untuk sesinya akan dimulai ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di Mentor Klinik pada malam hari ini. Tentunya seperti yang sudah dijadwalkan bahwa kita akan membahas di ranahnya finance atau keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Teh Yuli bahwa di sini kita akan lebih membahas bagaimana sih caranya mengatur cash flow biar nggak kecampur-campur nih atau nggak pusing lagi membedakan kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan operasional klinik. Biar nanti perhitungannya juga lebih jelas dan juga lebih tertata ya dan juga lebih transparan. Sekali lagi Indra, perkenalkan, hari ini juga sudah hadir Teh Yuli di sini sebagai finance manager juga di klinik keluarga dan kebetulan juga berpengalaman di bidang akunting udah cukup lama ya Teh ya dan juga banyak klinik-klinik nih yang sudah di handle juga oleh Teh Yuli untuk di ranah keuangan. Sehingga nanti untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan selama sesi mentor boleh banget nanti bisa di kolom chat ataupun di langsung live send dan juga offline. Boleh Teh Yuli untuk mempersingkat waktu, maka dipersilahkan untuk memulai materi pada malam hari ini. Oke, siap. Makasih Kang Indra. Saya share dulu. Oke, ini sudah terlihat Kang Indra? Masih belum Teh, kayaknya masih progres, masih lagi. Sip, sudah muncul Teh Yuli. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Ini sebenarnya penugasan kembali dari Pak Dokter yang mungkin Pak Dokternya sedang tidak bisa dulu untuk ngisi di free Zoominar. Jadi oke lah nggak apa-apa ya. Yuli dulu aja yang ngisinya. Cuman ya kalau dari Yuli pasti seputar keuangan gitu sih teman-teman.
Kebetulan untuk topik di malam ini yang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ini sekitar operasional klinik yang memang tercampur dengan operasionalnya pribadi owner. Kebetulan ini pun menjadi pen di beberapa kendala-kendala di beberapa klinik khususnya yang kita yang mentor temuin gitu. Ini menjadi kendala dari sisi klinik tersebut gitu. Oke, tentunya ya ini pun untuk membangun cash flow yang sehat ya, teman-teman, yang cash flow yang sehat, yang teratur. Jadi kita sebagai ownernya dulu nih harus mempunyai mindset yang memang mana operasional klinik dan mana operasional pribadi gitu. Oke. Oh, udah pindah ya. Oke. Ini permasalahan mengapa permasalahan ini menjadi permasalahan yang sangat serius gitu. Yang pertama, ini tentunya dari sisi owner ketika operasional pribadinya tercampur dengan operasional klinik, tentunya owner pun tidak mengetahui, bahkan tidak mengetahui berapa profit laba perusahaan, bahkan perusahaannya itu apakah dari sisi posisi keuangannya profit atau defisit, persentase berapa persen marginnya pun bahkan tidak diketahui karena ya dari sisi operasionalnya pun itu tercampur dengan operasional pribadi sehingga dari sisi posisi keuangan, kinerja keuangan ini tidak apa namanya tidak tertelusur apakah dari sisi posisi keuangannya itu dia laba atau tidak. Kemudian dampak yang selanjutnya ini kas klinik tiba-tiba kosong padahal omset terlihat besar. Nah, ini yang menjadi apa ya namanya? Yang menjadi pertanyaan bagi para owner, ini kok omsetnya gede tapi kok kasnya tiba-tiba nggak ada uangnya pada kemana gitu. Ini yang memang sering ditanyakan oleh owner, tapi dari sisi ini owner itu belum bisa mengetahui operasionalnya ini dia tercampur dengan operasional klinik dengan operasional pribadi sehingga dari sisi operasionalnya pun ini tidak tertelusur operasional klinik yang sebenarnya itu dia operasionalnya mana aja gitu. Dan yang paling menjadi permasalahannya itu di sini sebagai ownernya ini tidak melakukan pencatatan sehingga dari sisi pengeluaran operasional klinik ataupun operasional pribadi ownernya itu tidak tertelusur gitu. Untuk yang ketiga ini ada sulit ajukan pinjaman bank atau investor sehingga laporan tak bisa dipercaya. Yang keempat, ini sedikit sebenarnya untuk karyawan atau mitra akibat minim transparansi, ini sebenarnya mereka pun perlu untuk melihat progres dari sisi perusahaan, terutama dari posisi kinerja keuangannya perusahaan. Karena kan dari sisi kinerja keuangan perusahaan itu stakeholder atau penerima informasinya itu tidak selalu pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan ini contohnya seperti direktur, kemudian komisaris. Ternyata stakeholdernya itu tidak hanya sebatas internal, tapi eksternal pun yang memang seperti investor, kemudian ada pinjaman ke bank, yang dilihat kan dari sisi laba rugi, terutama cash flow-nya yang harus memang progresnya itu stabil, progresnya stagnan. Ini yang memang harus diperhatikan. Kemudian apa yang menjadi hubungannya dengan karyawan? Nah, karyawan di sini pun dia berhak untuk menerima informasi progres dari progres dari kinerja keuangan perusahaan. Maksudnya di sini tuh tidak semua progres keuangan yang kita olah di perusahaan terinformasikan ke karyawan hanya dari sisi progres ini keuangan ini perusahaan akan tetap jalan dengan posisi keuangan sekian persen, sekian persen profit marginnya. Dengan seperti itu karyawan pun akan yakin dengan tempat yang memang mereka
apa namanya yang tempat bekerja di mana mereka bekerja gitu. Nah, kemudian akar permasalahan mengapa operasional klinik ini tercampur dengan operasional pribadi owner. Yang pertama, yang memang seringnya kita temuin ini mindset dari si ownernya sendiri. Ini kan uang saya, ini kan bisnis saya gitu. Ini kompor-kompor saya yang mau ditaruh dimanapun ya milik saya gitu. Tapi kan dari sisi bisnis, ya bisnis is bisnis. Kebanyakan owner ini tuh menganggap klinik adalah sepenuhnya milik pribadi owner sehingga kasnya bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Nah, ternyata setelah memang berjalan itu akan terasa sekali dari sisi operasional, dari sisi laba rugi mereka yang perusahaan hasilkan itu dia seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan yang sangat banyak pun ini tidak ada sistem pencatatan. Padahal di sini sistem pencatatan ini tuh yang memang sangat berpengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan. Ini sistem pencatatan ini tuh yang menjadi dasar kenapa si operasional klinik dan operasional pribadi owner ini tercampur. Ketika perusahaan tidak melakukan pembukuan pencatatan, maka dari sisi operasional pun dia tidak akan tertelusur. Apabila perusahaan melakukan pencatatan, maka sebaliknya perusahaan tersebut sudah melakukan dasar yang memang menjadi dasar laporan keuangan. Yang ketiga, ini pun yang sering ditemuin di beberapa klinik, yaitu satu rekening untuk semua. Nah, seharusnya ketika owner akan mendirikan suatu klinik, ketika itu dia rekening pun harus terpisah dengan rekening pribadi ownernya sendiri gitu. Kenapa? Karena ya harus dibedakan antara namanya bisnis dengan yang rekening pribadi. Yang keempat, ini minim pemahaman manajemen keuangan. Sebenarnya ketika owner dia memang mempercayakan untuk pada apa namanya untuk ada bagian finance-nya gitu. Untuk bagian finance-nya pun dia pasti mengelola dengan pemahaman manajemen keuangannya tersendiri. Tetapi namanya finance ini pasti dia menyajikan laporan keuangan kepada owner. Nah, apabila owner dia tidak bisa memahami laporan keuangan, ya sama aja gitu. Jadi, owner pun harus memahami sisi keuangannya perusahaan. Minimal owner tahu, oh ini kas masuk, oh ini kas keluar. Nah, itu pun sudah menjadi dasar owner untuk mengetahui manajemen keuangannya. Oke, di sini ada dampak terhadap laporan keuangan. Jadi, ketika si operasional klinik tercampur dengan operasional pribadi owner, ini akan ada dampak yang dirasakan oleh perusahaan, terutama dari sisi laporan keuangan. Laporan keuangannya yang mana saja? Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi ini tuh cukup cukup penting dari si perusahaan. Kenapa penting? Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang sangat menggambarkan kondisi perusahaan, image-nya perusahaan itu dia seperti apa. Laporan laba rugi tersebut ini berisi pendapatan dengan operasional klinik. Jadi ketika operasional pribadi owner ini pasti tercampur di laporan laba rugi. Mengapa owner tidak mengetahui profit atau defisit si perusahaan? Ya karena laporan laba ruginya pun terkena dampak dari sisi tercampurnya uang pribadi owner. Yang kedua ini ada laporan neraca. Laporan neraca ini pun sebenarnya ini sambungan dari laporan laba rugi. Yang memang si laporan laba rugi sama laporan neraca ini memang tidak terpisahkan gitu. Jadi ini pasti
secara apa ya, secara sistem ini continue terlibat gitu ke si laporan neraca. Laporan neraca di sini dia yang akan menentukan posisi si perusahaan ini dia sedang keadaan baik atau tidak ya gitu. Nah, ini nanti bakalan terlihat dari sisi laporan neracanya. Kemudian yang ketiga ini laporan cash flow. Nah, laporan cash flow ini pun yang sangat mempengaruhi eh, posisi keuangannya perusahaan. Posisi laporan keuangannya perusahaan di sini dimaksudnya kas masuk atau kas keluar ini pasti apa namanya tergabung dalam laporan cash flow. Sehingga ketika owner tidak mengetahui ada operasional pribadi yang masuk ke operasional klinik, ini dari sisi laporan cash flow tidak akan balance dengan yang memang nyata atau faktanya yang terjadi. Misal dari sisi saldo, ternyata saldo itu di akhir bulan ini ada 3 juta. Oh, tapi kok dari sisi laporan ini terjadi minus ya gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang memang nanti akan menggerusnya ke arah sana. Jadi laporannya itu tidak akan balance gitu. Kemudian ini ada prinsip dasar, klinik adalah entitas bisnis tersendiri. Ini yang menjadi apa ya namanya, yang menjadi salah satu opsi, yang mungkin nanti owner itu akan menentukan sendiri gitu. Apakah owner akan memang terlibat sebagai karyawan atau owner yang memang terlibat sebagai ya udah deh saya sebagai pemegang sahamnya aja. Nanti di akhir tahun saya mendapatkan dividen dari si perusahaannya. Itu bisa saja menjadi choice-nya bagi si owner. Namun di prinsip dasar ini owner memang harus mengikuti beberapa aturan dari si perusahaannya. Ya meskipun si perusahaannya itu milik ownernya sendiri, tapi ya owner pun harus patuh nih ke aturan si perusahaan tersebut gitu. Ini ada opsi sebagai owner sebagai karyawan atau memang sebagai direktur gitu. Nanti perusahaan pun dia choice-nya ya sudah deh Pak, kita tetapkan gaji tetap ya Pak untuk kliniknya gitu. Bukan mengambil uang kas sesuka hati gitu. Jadi memang sudah ada kita buat aturannya sedemikian rupa gitu dengan kesepakatan owner kita gaji berapa nih gitu sesuai kemampuan si perusahaannya juga. Atau ya sudah deh saya sebagai pemegang sahamnya aja. Oh, berarti kalau pemegang saham nanti akan ada berapa persen disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, nanti dibagi hasil atau dividen pada akhir tahun gitu. Kemudian ini ada langkah awal pemisahan keuangan. Nah, ketika si operasional klinik dengan operasional pribadi ini sudah tercampur dan sudah apa ya istilahnya sudah terjadi lah gitu, sudah terlanjur basah terjadi. Nah, ini yang memang harus kita siapkan langkahnya. Yang pertama, rekening bank terpisah. Ini yang memang sudah menjadi dasarnya pun ini harusnya terpisah gitu dari segi rekening bank. Kenapa harus terpisah? Ya dari segi rekening klinik ini nanti kas masuk untuk perusahaan yang mana, kas keluar untuk perusahaan yang mana. Begitupun dengan yang si owner. Ini harus terpisah dari owner dengan perusahaan. Yang kedua, ini gaji owner yang jelas. Balik lagi ke prinsip dasar yang tadi, dibuatkan kesepakatan dengan perusahaan, apakah owner akan digaji sebagai karyawan atau direktur, atau owner akan dijadikan sebagai pemegang saham. Ini yang menjadi suatu kesepakatan dengan manajemen di klinik tersebut. Kemudian yang ketiga, ini owner draw terjadwal. Misal ini tuh pengambilan labanya itu saya maunya ada pengambilan pribadi atau namanya FRIPE.
itu setiap akhir bulan. Tapi akhir bulan dihitung dari segi pendapatan neto. Itu tidak apa-apa. Namun ini harus terjadwal yang memang harus jelas secara pencatatan gitu. Nah, ini ada langkah untuk disiplin keuangannya. Yang pertama, ini ada catat per kategori. Kalau di klinik teman-teman atau dokter ini sudah mempunyai bagian finance-nya sendiri, ini tentunya harus dibuatkan sistem kayak pencatatannya seperti apa, pembukuan keuangannya seperti apa, kemudian dikategorikan di pos-pos akunkannya itu seperti apa, itu harus dicatat per kategori agar pada saat nanti ketika laporan keuangan ini sudah tertelusur bagaimana labanya, bagaimana profit marginnya, ini nanti tertelusur dari segi pengkategorian dari sisi pendapatan mana dan pengeluaran yang mana. Kemudian ini yang kedua, tentunya harus ada pihak atau bagian yang mengelola si keuangannya tersendiri. Jadi, kalaupun misalnya direkturnya itu tidak ada second line-nya, dia masih mengelola sendiri, tapi setidaknya dari sisi pembukuan pencatatan harus dilakukan karena si pembukuan pencatatan ini yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengetahui kas masuk, aliran kas masuk dengan aliran kas keluarnya. Kalaupun misalnya dari perusahaannya itu ada bagian finance-nya sendiri, itu ya akan lebih baik gitu, akan lebih bagus. Jadi dikelolanya tuh memang oleh bagian tersendirinya. Nah, yang ketiga ini laporan keuangan rutin. Laporan keuangan rutin ini seperti yang sudah dijelaskan. Tadi ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan cash flow. Ini yang memang seharusnya dijadikan sebagai hasil akhir apabila kita tidak mau owner tidak mau mengetahui tidak tidak mengetahui si perusahaan ini sedang laba atau sedang defisit, maka harus dilakukan secara laporan keuangan yang rutin. Dengan cara apa? Yang pertama, balik lagi ke yang tadi, si per kategori per akun itu harus dilakukan. Pencatatan keuangan ini harus dilakukan. Kemudian pembukuan dari keuangan pun harus dilakukan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang memang ini diharapkan ketika si pengambilan keputusan perusahaan ini memang berdasarkan data yang sudah valid. Yang keempat, ini ada safety case. Sebenarnya ini untuk safety case, ini tuh dia Mmm, menjadi, opsi boleh disediakan atau boleh tidak disediakan. Hanya, dari segi boleh disediakannya itu berarti perusahaan punya arah pengembangan untuk jangka panjang. Jadi ketika perusahaannya memikirkan pengembangan apa lagi sih ya yang akan kita lakukan atau ekspansi perusahaan, pasti dia akan mengalokasikan untuk si safety case-nya sendiri gitu. Nah, untuk si langkah-langkah disiplin ini tuh ya tentunya pasti harus dikomitmenkan dengan dari ownernya sendiri, kemudian dari sisi pengelolaan teman-teman manajemen yang di perusahaannya. Karena ya ketika posisi keuangan, karena kan kalau posisi keuangan itu dia menggambarkan image-nya perusahaan, kemudian si posisi keuangan ini tuh diambil untuk pengambilan keputusan perusahaan agar perusahaan itu ketika dia mengambil langkah untuk ekspansi, dia tidak mengambil berdasarkan data yang menyesatkan, tapi yang memang berdasarkan data yang valid. Nah, data yang valid itu yang seperti apa? Yang tentunya didukung oleh mindsetnya direktur, mindsetnya owner, mindsetnya teman-teman di manajemen perusahaan, yang memang supportnya support untuk dibedakan antara bisnis ya bisnis, kemudian antara operasional klinik ya operasional klinik, operasional pribadi owner dan operasional pribadinya owner.
Jadi ketika operasional klinik dan operasional pribadinya owner itu yang memang tidak tercampur sehingga cash flow perusahaannya pun itu akan lebih sehat, teratur gitu. Dan untuk si keuangan tersendiri ini pun dia memang selain sebagai pengambilan keputusan, ini dia juga kan apa namanya diperlukan untuk beberapa stakeholder. Nah, stakeholder yang tadi dijelaskan di awal ini bisa bersifat internal, kemudian bersifat eksternal. Bersifat internalnya di mana ya berarti bersifat internalnya dari segi direkturnya, komisaris gitu. Kemudian bersifat eksternalnya sebelah mana? Ya berarti ketika perusahaan akan melakukan ekspansi jangka panjang, mungkin nanti akan ada investor nih yang akan invest di perusahaannya, di kliniknya. Ya berarti dari sisi laporan keuangannya itu yang memang harus diperbaiki dulu gitu. Terutama dari sisi laporan laba rugi sama laporan cash flow-nya ini memang harus terlihat positif dan terlihat progresnya itu stabil, stagnan, maju gitu. Itu sih paling kalau dari Yuli. Nah, ini mulai hari ini pisahkan, catat dan pantau. Setiap rupiah uang klinik adalah jejak kepercayaan. Jaga agar tetap terpisah, tercatat, dan siap dipertanggungjawabkan. Gitu sih, Kang Indra, kalau dari Yuli. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli. Jadi memang ya untuk bisa memanage itu perlu peta-peta tersendiri ya Teh ya. Jadi sudah ada batasan-batasannya juga, regulasinya yang sudah pasti jelas. Dan yang paling penting adalah komitmen ya Teh ya. Sama-sama komitmen dari awal mau seperti apa Betul, sistem. komitmennya. Nah, memang cukup krusial juga untuk masalah keuangan ini dan juga cukup sensitif ya Teh ya, di mana tadi kan salah satu fungsinya dari laporan keuangan ini atau dari cash flow ini adalah sebagai decision making ya Teh ya, untuk mengambil keputusan langkah Iya, apa yang akan betul, diambil betul. oleh perusahaan gitu ya Teh ya. Iya, betul. Oke Betul, Kang sih. Indra. Coba, mungkin dari rekan-rekan semuanya nih yang bergabung pada malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau curhat juga boleh ya Teh ya, seputar mungkin manajemen keuangannya di kliniknya masing-masing masih seperti apa, atau ada yang ingin didiskusikan seputar laporan keuangan, boleh banget yuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini boleh bertanya, atau kita mulai sesi diskusinya. Bisa di kolom komentar, ataupun bisa juga rekan-rekan semua langsung raise hand, atau juga open mic, seperti itu. Boleh yuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, boleh ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan bersama Teh Yuli seputar cash flow atau laporan keuangan nih, biar nanti terpeta-peta, atau mungkin yang masih bingung harus mulai dari mana dulu untuk bisa memeta-metakan si keuangan ini atau manajemen uang ini. Boleh banget. Bisa langsung sharing juga, bisa langsung ditulis di kolom komentar, atau bisa juga open mic dan juga raise. Seperti itu. Silakan teman-teman semuanya yang mau bertanya, yang mau diskusi pada malam hari ini, dipersilakan. Ini masih pada ngetik nih Tayuli ya. Kita tunggu aja rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Siapa tahu ada yang mau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan seputar laporan keuangan, seputar cash flow, ataupun mungkin seputar laporan-laporan lainnya yang memang di ranahnya finance ya Teh ya. Karena balik lagi, tadi salah satu fungsinya sendiri rekan-rekan semuanya bahwa uang ini atau laporan keuangan ini harus bisa dicatat, disusun dengan rapih, itu memang sebagai salah satu pertimbangan untuk kita melakukan pengambilan keputusan atau decision making juga, karena bisa dilihat dari seberapa sehat ya Teh ya untuk keuangan dari klinik Betul. kita. Jadi biar pengembangannya juga enak, terus langkah yang akan diambil nih ke selanjutnya seperti apa berdasarkan laporan ini ya Teh. Laporan keuangan, betul. Nanti kita ada kopdar loh, Kang Indra. Iya, bener lagi. Nanti kita akan ada kopdar di bulan Agustus ya Teh ya, kebetulan di Bogor. Betul. Karena kan semuanya di sini ada yang dari Bogor, mungkin bisa yuk kita gabung kopdar. Di sana kan banyak membahas seputar banyak materi ya Teh ya, mulai dari Iya. finance, marketing, terus nanti ada Mm-mm. juga, dan yang paling penting ada sistem juga dari Dokter Yusuf ya Teh ya. Mm-mm, betul. Karena kan ini mau akhir tahun juga ya gitu. Pasti Betul. klinik mempersiapkan gitu. Harus apa aja nih harus dipersiapkan gitu. Jadi kayaknya kita bakalan bahas semuanya nanti di kopdar. Spill-spill dulu aja deh nanti di Iya, kopdar. betul. Jadi nanti kita banyak sharing di sana juga ya Teh, biar tatap muka langsung. Mungkin kalau di Zoom masih agak ragu-ragu atau mungkin malu-malu, nanti mah kita langsung ngobrol di Kopdar di Bogor ya Teh Yulia. Oke, Teh Yuli,
aku aja deh yang nanya kayaknya ya. Teh Yuli, menurut Teh Yuli ini saat ini yang masih menjadi tantangan terbesar untuk klinik-klinik memulai membuat laporan keuangan itu ada di mana sih Teh? Mungkin bisa di-sharing juga atau ya masih menjadi pain-nya yang selain tadi yang sudah disebutkan ya Teh ya saat ini yang menjadi kendala terbesar di ranahnya finance itu seperti apa sih Teh untuk mengatur cash flow ini? Tentunya untuk si pain-nya itu sendiri ya, untuk di beberapa klinik ini pertama, memang dari sisi komitmen untuk pembukuan pencatatan. Itu sih yang memang harus ditekankan di klinik. Seberapa banyak transaksi, seberapa minim transaksi itu memang tetap harus dilakukan pembukuan pencatatan. Karena si pembukuan pencatatannya itu yang memang menjadi dasar untuk apa namanya hasil dari laporan keuangannya gitu. Ketika klinik tidak ada pembukuan pencatatan, ya berarti nanti untuk hasil laporan keuangannya ya tidak akan terketahui gitu. Bahkan tadi misal ownernya pun nggak apa ya nggak sadar nih ternyata dari sisi operasional pribadinya tercampur ke operasional kliniknya. Nah, ketika tidak ada pencatatan seperti itu tidak akan tertelusur pastinya. Jadi yang memang dasar kuncinya itu memang harus diadakan dulu pembukuan pencatatannya. Ya sederhananya kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, itu yang menjadi dasar agar si laporan keuangan ini terbentuk gitu, hasilnya jadi ada biar kelihatan. Gitu sih paling. Wah, jadi memang sangat sepenting itu ya Teh ya untuk mematah-matahkan ini. Boleh rekan-rekan semuanya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan di sesi diskusi pada malam hari ini untuk bersama Teh Yuli. Atau mungkin rekan-rekan semua juga masih ada yang kebingungan nih bagaimana caranya tadi ya mulai dari mana dulu bikin laporan keuangan atau mungkin masih ada kendala-kendala yang ada di kliniknya masing-masing. Boleh banget yuk bisa raise hand atau bisa juga langsung tulis di kolom komentar ya rekan-rekan semuanya. Jika ada yang ingin didiskusikan oleh rekan-rekan semuanya nih boleh banget. Nanti pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semuanya akan kita bahas dan akan kita jawab juga langsung bersama Teh Yuli yang sudah hadir pada malam hari ini sebagai pemateri. Boleh yuk rekan-rekan semuanya yang mau bertanya atau mau diskusi boleh banget langsung aja di chat di kolom komentar atau mungkin bisa juga langsung raise hand juga. Boleh nih rekan-rekan semuanya makanya masih masih belum panas ya. Yuk boleh teman-teman semuanya sekali lagi Indra bantu informasikan ini udah masuk sesi diskusi ya. Dan untuk rekan-rekan semuanya jika ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan boleh banget. Mulai dari dokter gigi mungkin atau dari dokter Amira, dari dok Angga, dari dok Erni, dari dok Hani, atau dari klinik Della Medica juga boleh banget. Ada dok Mimin juga yang sudah bergabung ini, ada dok Nelly, ada dok Sanitari dan dok Ika juga boleh banget ya jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada malam hari ini. Nah, balik lagi, sepenting itu ya Teh ya, bahwa laporan keuangan ini sebagai penentu atau decision making-nya klinik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok Della, selamat malam. Ya, selamat malam, A. Saya mau nanya nih ke Teh Yuli. Boleh, Boleh, silahkan. boleh dok. Ya. Jadi Teh kebetulan kan saya bagian finance juga nih di klinik. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya owner itu sebagai pemegang saham, baiknya di akhir, kan owner tuh mintanya di akhir bulan ya Teh. Di akhir bulan itu baiknya dikasih berupa persentase atau berupa nominal tetap untuk owner itu. Menurut Teh Yuli gimana Teh? Makasih sebelumnya. Oke, siap, Dok. Sebetulnya ini memang sesuai kesepakatan, Dok, gitu. Sesuai kesepakatannya apakah nanti berbentuknya prosentase atau memang berbentuknya nanti nominal. Hanya ini nanti berbenturannya itu dengan kemampuan si perusahaannya, gitu. Ketika perusahaannya memang dia bagi hasilnya yang memang masih cukup kecil gitu, belum terlalu besar, ya berarti dari sisi pembagiannya pun mungkin nanti akan disesuaikan dengan prosentasenya yang berapa. Ketika yang memang disepakatinya nominal, ini ya udah berarti nanti nominal yang terrealisasinya. Jadi memang nanti berdasarkan kesepakatan dari masing-masing di manajemen perusahaannya. Gitu paling dok.
Oke, makasih ya Teh. Siap, Dok. Dengan senang hati, Dok. Terima kasih banyak, Teh Yuli. Ini juga ada pertanyaan nih dari Dok Almira, Teh Yuli. Assalamualaikum, selamat malam, Teh. Teh Yuli, ada yang mau ditanyakan untuk pengelolaan keuangan itu kan harus dicatat sesuai dengan kategori yang jelas, pendapatan jasa, obat, gaji, dan lain-lain yang ada di poin satu. Untuk kategori gaji, apakah bisa untuk menentukan pengambilan keputusan hiring karyawan baru dan ciri-ciri pengelolaan keuangan yang tidak sehat itu seperti apa sih, Teh? Terima kasih. Silakan, Teh Yuli. Oke, Waalaikumsalam, Dok Almira. Ini untuk pertanyaannya betul untuk pengelolaan keuangan ini memang harus dicatat sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian untuk menentukan pengambilan keputusan hiring karyawan baru, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai apa pengambilan keputusan gitu ya untuk hiring karyawan baru. Apakah dari sisi perusahaannya itu dia memang masih bisa mengcover si karyawan baru tersebut atau tidak. Ini caranya bisa Dok dengan nanti penghitungan si produktivitas dari sisi perkaryawannya. Jadi nanti dihitung dari segi kontribusi karyawan berapa sih dari per bulannya itu karyawan menghasilkan berapa persen untuk berkontribusi di perusahaan tersebut. Nanti bisa terlihat jelas ketika karyawan dia sudah berkontribusi sangat besar ke perusahaan, itu menjadi tolak ukur yang memang oh ternyata si perusahaan tersebut masih bisa tercover oleh produktivitas karyawannya tersendiri gitu. Terus nanti disandingkan dengan ABK juga, Bu. ABK di sini analisis beban kinerja karyawannya bagaimana. Ketika nanti memang masih lebih besar kontribusinya, namun dari segi ABK-nya ini cukup beban kerjanya yang cukup tinggi, berarti nanti akan subsidi silang yang memang ternyata bisa mengcover untuk karyawan baru gitu. Jadi memang dari sisi utamanya itu nanti Dokter Armira bisa dihitung untuk si produktivitas employee-nya ini masih produktif atau enggak. Ini nanti cara penghitungannya pendapatan bruto dibagi dengan jumlah karyawan yang ada ketika kontribusi karyawannya ini lebih dari 15 juta per bulan, ini pasti sudah ditentukan karyawan tersebut dia produktif sekali di perusahaan. Namun nanti bisa disandingkan lagi dengan analisa beban kinerjanya. Ini ABK-nya beban kinerjanya tinggi apa tidak gitu. Nah, kemudian ciri-ciri pengelolaan keuangan yang tidak sehat itu seperti apa? Tadi balik lagi, Dok, ke pencatatan pembukuannya itu tidak dilakukan gitu. Kemudian dari sisi pengelolaan keuangannya itu kas masuk sama kas keluarnya ini tidak berdasarkan data yang memang seharusnya ada gitu. Contohnya itu ketika transaksi ini ada transaksi kas masuk dan ada transaksi kas keluar, ini tidak tercatat gitu ataupun bahkan dicatatnya itu ditumpuk sehingga ya namanya human error ini pasti akan terjadi gitu. Itu yang memang menjadi salah satu pengelolaan keuangannya tidak sehat gitu. Jadi memang kunci dasarnya itu eh, harus sehatnya seperti apa? Ya berarti harus sehatnya itu dasarnya dulu yang harus kita lakukan yaitu pencatatan pembukuan keuangan yang tadi gitu harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika pencatatan pembukuan keuangannya sudah dilakukan, pasti nanti ke laporan keuangannya pun akan menghasilkan laporan keuangan yang memang berdasarkan nyatanya. Itu sih, Dok. Wah, terima kasih banyak Teh Yuli untuk jawabannya. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya. Bagaimana, Dok? Apakah sudah jelas, Dok Almira, untuk jawabannya seputar tadi ya yang sudah dijelaskan seputar salary sendiri atau mungkin new hiring ini memang harus disesuaikan juga dengan pendapatan dan juga produktivitasnya. Yang balik lagi, terkadang kita tuh sering melihat hanya kebutuhan saja, tidak dilihat dari produktivitas ya, Teh. Yang terkadang itu malah jadi bumerang juga buat kita nih di ranah keuangan.
Betul, Karyawannya banyak, timnya betul. banyak, tapi tidak produktif gitu ya. Oke, baik. Betul. Terima kasih Karena penjelasannya. biasanya finance sama SDM itu dia apa ya, Kang Indra? Bukan nggak akur ya, karena Musuh mungkin bubuyutan ini, ya. karena mungkin ini gitu. Salah satunya. Jadi memang dari sisi SDM nih kita butuh tim yang memang cukup Mm-mm. mengcover, tapi dari sisi finance kayaknya ini bisa diefisiensi, efisiensi gitu ya, Iya, gontok-gontokan betul. budget biasanya ya. Seringnya begitu Oke. ya, Kang Indra ya. Betul. Jadi memang ya wajar ya Teh ya kita sama-sama berperan di posisinya masing-masing. Balik lagi, Dok Almira untuk dari pengambilan keputusan new hiring sendiri bisa dilihat dari segi produktivitasnya dulu. Jangan sampai nanti kita pun memang memperbanyak tim nih ternyata setelah dievaluasi, setelah dilihat juga produktivitasnya belum sesuai sehingga bisa jadi bumerang juga nih buat kita nanti malah jadi nambahkan fixed cost-nya ya. Jadi nambah bebannya juga dan mungkin nanti marginnya juga atau PNL-nya, profitnya akan berkurang seperti itu. Baik Teh Yuli, terima kasih banyak penjelasannya. Sepertinya perlu belajar langsung. Boleh banget Dok Almira, nanti ketemu ya kita di bukan mabar ya di Ikut kopdar. Kopdar Iya. gitu Dok Almira. Nanti kita ketemu di Kopdar bareng-bareng kita bahas seputar PNL dan juga nanti cash flow juga bareng Teh Yuli. Jangan lupa nanti di bulan Agustus di Bogor. Dok Almira. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum sesi malam hari ini ditutup. Boleh rekan-rekan semuanya jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan kembali, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau juga bisa langsung di open mic aja. Sama sharing seputar cash flow pada malam hari ini yang sudah diberikan materinya oleh Teh Yuli. Yuk teman-teman semuanya silahkan. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh, ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum sesinya ditutup pada malam hari ini, boleh banget rekan semuanya bisa langsung ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa juga langsung di open mic aja seperti itu. Oke. Oke, Teh Yuli, mungkin sepertinya sesi pada malam hari ini kita ada lagi nih satu lagi katanya dari Dok Almira. Masih ngerti kayaknya tadi ya. Satu lagi Teh Yuli, kalau untuk uang dari kapitasi itu termasuk dalam kategori apa ya untuk pencatatannya? Silakan Teh Yuli. Oke, Dok. Uang dari kapitasi ini termasuk dalam pencatatan kategori apa? Ketika si kapitasi cair itu pastinya masuknya ke kategori pendapatan, Dok. Nanti bisa diakui sebagai pendapatan kapitasi. Misal si BPJS ini dia langsung mencairkan kapitasinya untuk klinik gitu. Karena kan ada kapitasi sama non kapitasi ya gitu. Kapitasi ini yang memang nanti akan cair, akan masuk ke perusahaan, ini bisa nanti diakui sebagai pendapatan kapitasi. Nah, apabila mungkin kasusnya seperti non kapitasi yang menjadi tagihan klinik, ini seharusnya memang masih diakui dengan pendapatan secara langsung, diakui langsung gitu pendapatannya. Namun nanti secara tagihan ini akan tertagih nanti di bagian pencatatan tagihan gitu. Jadi nanti ketika kapitasinya ini sudah cair dan sudah masuk, bisa langsung dikategorikan ke pendapatan kapitasi saja, Dok. Namun ketika nanti dijadikan sebagai tagihan atau memang nanti cairnya di bulan depannya lagi, ini memang masih tetap menjadi diakui sebagai pendapatan, tapi nanti dari sisi pencatatan tagihan atau piutangnya ini harus tercatat dari sisi tagihan ke BPJS-nya gitu. Sip. Terima kasih banyak Teh Yuli untuk jawabannya. Seperti itu Dok Almira. Mungkin ada yang sudah jelas Dok untuk pertanyaannya. Gitu ya. Jadi memang dimasukkan dulu ke pendapatan ya Dok ya. Gitu. Sip. Terima kasih banyak Teh Yuli untuk jawabannya. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin sebagai penutup pada sesi pada malam hari ini, boleh silakan ada closing statement dulu dari Teh Yuli seputar materi yang sudah disampaikan. Oke.
Closing statement-nya ini yang pastinya memang harus komitmen ya, Kang Indra gitu. Karena ya tentunya banyak klinik yang memang menganggap yaitu mindsetnya dari mindset direkturnya memang harus diperbaiki, kemudian disupport oleh tim si perusahaannya sendiri gitu. Ketika memang sudah ada support dan memang sudah ada apa hal-hal langkah-langkah perbaikan itu memang harus dikomitmenkan yang nanti juga arahnya ya untuk perusahaan-perusahaannya juga gitu agar si ekspansi perusahaannya ini lebih berkembang lagi untuk di jangka panjangnya gitu paling. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli untuk closing statement dan juga materi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita tutup sesi pada malam hari ini di Prejumminar seputar cash flow dengan Teh Yuli di ranahnya finance dan accounting. Buat rekan-rekan semuanya, jika nanti ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung ditanyakan di grup mentor saja. Nanti kita akan bantu jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dan nanti juga akan tim kita akan bantu juga ya carikan solusinya seperti apa. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Yuli sudah memberikan materi pada malam hari ini, Siap sudah Kang Indra berbagi dengan senang insight hati. juga dengan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa memberikan kebermanfaatan, bisa memberikan dampak juga untuk kita semua dan klinik kita semua. Sekali lagi, mentor klinik hadir sebagai rekan untuk tumbuh nih, sebagai teman berjalan untuk tumbuh bersama-sama. Indra pamit dan Tayuli pamit undur diri pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Waalaikumsalam rekan-rekan Kang Indra semuanya. dan semuanya.